Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafi Hisyam Malik dengan NIM 2110012012011. Kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman tentang tutorial penggunaan software Deep dalam menganalisis struktur lipatan. Pada outline yang pertama yang kita kerjakan adalah outline cara cut. Langkah yang pertama, kita buka dulu di worksheet-nya, kita klik new. Setelah keluar worksheet-nya, kita klik di project setting, terus kita ubah global orientasi formatnya menjadi strike right deep, kemudian kita klik OK. Selanjutnya teman-teman buka di Microsoft Excel-nya, datanya kita copy saja semuanya, kita copy, kita pastekan di sini, klik. Nah, setelah dipastekan, selanjutnya teman-teman klik di vektor preset untuk mengetahui sebaran titik teman-teman. Kita klik vektor preset. Nah, setelah kita tahu persebarannya, kemudian kita klik lagi di contour preset untuk mengetahui bentuk konturnya. Klik di contour preset. Nah, setelah di contour preset, kita tentukan titik max 1 dan titik max 2-nya. Untuk menentukannya, kita klik saja di Add User Plan. Di sini kita klik, kemudian kita tempatkan max 1-nya di sini. 1 max 1, saya namai sebagai max 1. Nah, di visibility ini karena titik max 1 itu merupakan sebuah titik, kita uncheck list di ID sama plan-nya. Kita aktifkan saja di default sama label. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian muncul max 1, kemudian kita tentukan max 2-nya. Max 2-nya kita klik kembali di Add User Plan. Add User Plan, kita tentukan saja titik max 2-nya. Kira-kira di sini namanya sebagai max 2. Sininya sudah sama, kita klik saja OK. Nah, setelah kita mengetahui titik max 1 dan max 2, selanjutnya kita tentukan pol masing-masing titik max tersebut. Caranya kita kembali klik Add User Plan, terus kita tempatkan titik max 1, membuat polnya saja, kita namai sebagai pol max 1. Karena di sini pol max 1 itu merupakan sebuah bidang, kita buat saja plan polnya, kita uncheck list, kemudian kita klik OK. Nah, setelah ketemu pol max 1, kita tentukan pol max 2-nya dengan cara sama seperti pol max 1. Kita klik di sini pol max 1-nya sebelah sisi. Nah, kita namai sebagai pol max 2. Kita setup, kita aktif saja posisi. Nah, setelah ketemu perpotongannya antara pol max 1 dan pol max 2, selanjutnya kita tentukan yaitu sigma 2-nya. Menentukan sigma 2 itu yaitu titik perpotongan antara bidang pol max 1 dan pol max 2. Berarti di sini. Kita add user plan tadi, terus kita klik di sini sebagai sigma 2. Kita namai sebagai sigma 2. Karena sigma 2 itu merupakan titik, kita uncheck list di plan, kemudian kita aktifkan di pol. Kita OK. Nah, karena di sini warnanya masih seragam, agar memudahkan membedakannya, kita klik di Edit User Plan, kita klik saja. Terus di sini maksudnya itu diubah warnanya, jadi saya di sini pilih hitam. Untuk polnya saya ubah ke merah, dan sigma 2-nya juga ke hitam. Kita klik OK. Nah, setelah berubah warnanya, selanjutnya kita membuat dari bidang grider plan. Bidang grider plan ini nantinya akan sebagai bidang bantu untuk menaruh sigma 1 dan sigma 3. Caranya kita kembali klik Add User Plan, terus kita arahkan agar menyentuh, agar max 1 dan max 2 itu dalam satu bidang.
plan yang sama. Kita arahkan kira-kira segini, kita namai sebagai griddle plan. Karena griddle plan merupakan bidang, kita unchecklist poll, kita checklist di plan, kemudian klik OK. Nah, setelah dibuat griddle plan, selanjutnya kita menentukan sigma 1 dan sigma 3. Menentukan sigma 1 dan sigma 3 itu caranya menghitung jarak antara Max 1 dan Max 2 itu, jika jaraknya itu lebih dari 90 derajat, itu kita di antara tengah-tengah Max 1 dan Max 2 itu sigma 3. Namun jika kurang dari 90 derajat di antara Max 1 dan Max 2 itu itu adalah sigma 1 jika kurang dari 90 derajat. Tapi ngitungnya di sini bukan dari Max 1 dari Max 2, tapi dari perpotongan pol Max 1 dan Max 2, pol Max 1 dan Max 2 dengan garis griddle plan. Caranya itu menghitungnya, kita menggunakan di tool, kemudian di measure angle, kita titikkan di perpotongannya, kira-kira di sini, di klik, terus yang bagian pol Max 2 nya juga kita tandai. Nah, di sini kita dapatkan jaraknya itu sekitar 48,37. Teman-teman catat jaraknya 48,37. Kita close. Setelah itu untuk menghitung intervalnya, kita menggunakan tool lagi, kita gunakan fixed grid. Nah, di fixed grid itu nanti akan membantu teman-teman dalam menghitung menghitung jarak sigma 1 dan sigma 3 nya. Paskan di griddle plan, usahakan teman-teman presisi menaruh fixed grid nya ini sampai pas agar perhitungan teman-teman presisi. Bentar. Nah, kira-kira sudah presisi. Kemudian mulai kita hitung, kita episode plan dulu. Kita hitung dari sini ke sini 48,37 itu kira-kira itu berarti kita blocking jadi 48,5 mungkin kita jadi 24 lebih sedikit. Kita hitung setiap interval ini jaraknya itu 5 interval lah teman-teman. Jadi kita hitung dari sini 5, 10, 15, 20, terus 24,5 tuh kira-kira di garam di sini. Nah, di sini kita namanya sebagai sigma 3. Sebelumnya maaf ada yang salah, dan cek dulu, kita ulangi. Kita hitung kembali tadi 5, 10, 15, 20, 40 sekarang di sini ya teman-teman. Ya, tadi salah, kita namanya kembali sigma 3. Plan-nya ini tadi saya salah di sini, plan-nya di unchecklist, kita aktifkan poll-nya. Nah, kita klik ya, nah sini poll sigma 3. Selanjutnya kita tentukan sigma 1. Nah, sigma 1 itu jaraknya itu 90 derajat dari sigma 3. Nah, akan tapi biar mudah caranya itu kita klik add user plan, karena sigma 3 dan sigma 1 kan jaraknya 90 derajat. Jadi kita arahkan saja sini
di sigma 3 itu enggak, di sini kita arahkan di grid dan membuat agar sigma 3 dan sigma 2 itu dalam satu grid terdepan yang sama, satu garis yang sama. Kita ataskan sampai benar-benar ada sisi. Kita memakai seperti ini harus sisi. Nah, kita namai titiknya sebagai sigma 1. Sigma 1 itu titik, kita polnya sudah tetap, kita klik OK. Nah, setelah ketemu semuanya, kita hilangkan segala tool yang ada dengan klik tool, kemudian delete all tool. Kita hilang semua tool. Nah, kemudian kita ubah warnanya agar seragam dengan yang sigma 2-nya. Kita di edit user plan. Terus di sigma 3-nya kita ubah warnanya jadi hitam. Di sini juga sigma 1 hitam. Oke, klik. Setelah klik OK, nah setelah semuanya ketemu, kita tentukan selanjutnya langkah. Selanjutnya itu kita tentukan kedudukannya. Sebelum kedudukan, kita uncheck dulu delay legenda, kita uncheck, kita aktifkan kembali untuk mendapatkan data. Nah, data ini, data kedudukannya. Namun di sini karena titik sigma itu sigma di sini itu merupakan titik, kita ubah orientasinya dari stack reaktif menjadi trend and plug. Cara mengubahnya itu kita klik di kanan bawah itu, di stack ini diklik aja sampai ketemu trend dan plug. Nah, setelah ketemu trend plug ini, kemudian kita ketemu arah kedudukannya trend dan plugnya. Nah, setelah ketemu trend dan plugnya, berarti sudah selesai teman-teman. Kita klik saja save sini. Nah, itu bukan tutorialnya dari acara PK. Nah, selanjutnya kita menuju ke outline analisis lipatan menggunakan software tips. Yang pertama, teman-teman buka dulu worksheet-nya dengan klik cara new. Kemudian pada project setting, teman-teman klik. Kemudian pada global orientation format, teman-teman ganti arahnya, orientasi arahnya menjadi stack reaktif. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman buka data teman-teman di Excel. Nah, ini. Nah, namun yang dipakai itu bukan ini teman-teman. Ini kan arahnya belum baku ya, belum sama. Nah, teman-teman harus samakan dulu yang arahnya masih not dan with karena arahnya itu belum baku, jadi harus dibakukan. Nah, cara dibakunya itu teman-teman harus di PK zoom dulu arah ini. Caranya rumusnya itu strike ini dikurangi 180, jadi ketemunya yang ini. Yang arah not is ini masih tetap dan gipnya juga masih tetap. Nah, kalau sudah teman-teman copy saja data Excel teman-teman, kemudian pastekan di worksheet software tip. Nah, setelah dipastekan, teman-teman langsung bisa klik di vector preset untuk mengetahui sebaran titiknya. Nah, sudah dilihat sebaran titiknya seperti ini, kemudian teman-teman bisa lanjut klik counter preset untuk mengetahui bentuk counternya yang ditentukan dari persebaran titik. Nah, ini sudah terlihat kan teman-teman bentuk konturnya. Nah, selangkah selanjutnya teman-teman menentukan titik max 1 dan titik max 2. Caranya teman-teman kemudian klik ini saja, add user plan, kemudian tandai max 1 dan max 2-nya. 1 kira-kira di sini, kemudian di label teman-teman beri namanya max 1. Nah, karena max 1 ini titik, maka teman-teman di visibility cukup checklist yang poll dan label yang lainnya di unchecklist. ID itu yang ini, plan itu artinya itu bidang, di unchecklist saja. Oke. Nah, sudah keluar kan max 1 tanda max 1. Selanjutnya teman-teman tandai max 2 juga. Jadi max 2-nya tuh di sini. Nah, tandai kira-kira titik puncaknya kira-kira di sini. Oke, tandai sebagai max 2. Karena max 2 juga titik, tandai poll, aktifkan poll dan pelaku saja. Oke. Nah, setelah ketemu max 1 dan max 2, selanjutnya teman-teman membuat sigma 2.
cara membuat sigma 2 itu caranya klik add user plan. Teman-teman buat sigma 2 itu buat mak 1 dan mak 2 itu sampai dalam satu garis yang sama. Jadi kira-kira tuh di kan, nah kira-kira tuh gimana. Nah, diarahkan teman-teman sampai benar-benar mak 1 dan mak 2 itu berada pada garis ini yang hijau-hijau ini. Nah, kira-kira di sini teman-teman tandai sebagai sigma 2. Nah, karena sigma 2 itu titik, divisibility teman-teman cukup checklist all dan label. Oke, udah benar. Klik oke saja. Nah, setelah sigma 2 didapatkan, selanjutnya teman-teman menentukan mencari sigma 1 dan sigma 3. Caranya menentukan sigma 1 dan sigma 3, teman-teman harus membutuhkan suatu bidang bantu atau namanya graded plan. Nah, caranya membuat graded plan, cukup teman-teman klik add user plan kembali. Kemudian graded plan itu didapatkan dari pol sigma 2. Nah, berarti teman-teman klik di sigma 2. Kira-kira tuh bentar, biar presisi. Kira-kira ada di sini. Ada sebagai bidang plan. Nah, karena graded plan itu suatu bidang, maka teman-teman di visibility add checklist all, kemudian checklist plan dan level saja. Kemudian klik OK. Nah, setelah ketemu graded plan, selanjutnya teman-teman bisa menentukan sigma 1 dan 3. Cara menentukan sigma 1 dan 3, caranya itu kan teman-teman sudah pelajari kan yang pada pertemuan acara sebelumnya, yaitu jika jarak antara mak 1 dan mak 2 itu lebih dari 90, maka di sini itu di tengah-tengah itu sigma 3. Namun jika kurang, itu tandanya di sini kurang dari 90, di sini tandanya itu sigma 1. Caranya menghitung itu di software Deep ini teman-teman bisa memakai alat bantu di tool ini, kliknya di measure angle. Nah, di measure angle teman-teman plot di mak 1 dan mak 2 untuk mengetahui jarak antara titiknya, satuannya derajat. Sekarang kira-kira ada di mana di sini. Oke. Nah, didapatkan bahwa jaraknya itu 107, namun untuk menentukannya itu bukan pakai yang ini. Untuk menentukan sigma 1 atau 3-nya itu pakai yang bawah, itu 72,94. Nah, karena 72,94 itu di bawah 90, maka di tengah-tengah mak 1 dan mak 2 itu sigma 1 seperti itu. Kita close saja. Kita close, berarti di sini itu sigma 1. Kita tandai add user plan. Sebelum add user plan, teman-teman harus membuat pitch grid untuk membantu perhitungan. Pitch grid ini digunakan untuk membantu teman-teman dalam menghitung jarak sigma 1 dan sigma 3. Caranya itu dihibitkan dengan graded plan-nya. Oke, kira-kira sudah pas. Nah, klik saja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa hitung sejauh pakainya add user plan sejauh kan tadi yang dipakai, namun tetap yang pakai atas, artinya jaraknya 107 ya, berarti setengahnya 107 kira-kira 53,5. Teman-teman hitung 53,5. Oke, hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah, 53 aku kira-kira ada di sini. Andai teman-teman sebagai
sigma 1. Karena sigma 1 itu titik, teman-teman aktifkan default dan plan saja, kemudian klik OK. Nah, sini sigma 1 sudah jadi. Teman-teman bisa menentukan sigma 3-nya. Nah, seperti yang diketahui bahwa sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1. Cara cepatnya itu teman-teman bisa tidak memakai script ini. Cara cepatnya itu klik add user plan. Nah, teman-teman itu 90 derajat itu membuat agar sigma 1 dan sigma 2 itu dalam satu garis yang sama. Itu tandanya itu 90 jaraknya. Jadi di creator plan ini cari sampai sigma 1 dan sigma 2 itu dalam satu garis yang sama. Kira-kira ada di ada di sini. Teman-teman tandai sebagai sigma 3. Karena sigma 3 itu titik, aktifkan poll dan lebih saja di visibility. Kemudian klik OK. Nah, setelah sigma 1 dan 2 dan 3 sudah ketemu, teman-teman bisa hilangkan toolsnya dengan cara klik tool, kemudian delete all tools. Nah, oke, sekarang udah ketemu semua. Selanjutnya langkah selanjutnya itu teman-teman membuat atur warnanya. Biarkan ini masih seragam ya warnanya. Nah, biar berbeda dan mudah dipahami dan mudah dibedakan, teman-teman klik saja di sini. Di samping add user plan kan ada ya, edit user plans. Klik saja. Nah, kemudian teman-teman atur warnanya sesuka teman-teman. Di sini saya ingin membuat marknya itu warna hitam. Terus sigma juga saya seragamkan menjadi warna hitam. Crystal plan-nya hitam hijau, semuanya satu hitam, 53 hitam. Oke, klik saja. Nah, sekarang ini udah beda ya warnanya, bisa dibedakan. Nah, selanjutnya itu teman-teman memunculkan kedudukannya di legenda. Caranya itu pada plot option, teman-teman checklist dan unchecklist pada kolom ini legend. Klik unchecklist, kemudian checklist kembali. Nah, otomatis udah teraktif legendanya yang menunjukkan kedudukan. Namun di sini kedudukannya masih strike dan div, teman-teman. Nah, teman-teman harus mengubah kan, karena yang diketahui bahwa struktur sigma itu kan struktur garis termasuk, maka kedudukannya itu trend dan pelang. Maka diubah dulu caranya, teman-teman di kan bawah kan ada keterangan hitungan orientasi. Kemudian teman-teman aja klik kiri pada mouse teman-teman, klik sampai ketemu trend dan pelang. Nah, ini udah ganti arahnya. Nah, sekarang arahnya bisa teman-teman baca. Cara bacanya gampang banget. Coba ya saya contohin. Misalnya sigma 1 itu kedudukannya berarti trendnya 78 dan pelangnya 66. Sigma 2 pun seperti itu, 253 trennya dan 25 pelangnya. Sigma 3 344 pelang trennya, pelangnya 2. Seperti itu teman-teman. Tinggal teman-teman save saja. Klik file, kemudian saya sudah selesai teman-teman. Nah, itulah dari analisis lipatan. Selanjutnya kita menuju ke outline yang selanjutnya, itu analisis sesar dengan struktur penyerta garis atau striasi. Langkah pertama kita klik saja seperti biasa, klik new. Nah, setelah keluar worksheet seperti ini, kita ubah dulu orientasi arahnya di global orientasi format. Seperti biasa kita ubah ke stack right div, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita langsung klik saja di counter preset agar menuju ke stereography. Nah, setelah muncul stereography seperti di layar, selanjutnya teman-teman klik di tools, klik di trendline untuk membuat garis striasinya. Nah, untuk membuat striasinya kita lihat dulu datanya. Itu kan datanya arahnya itu 246. Jadi di sini kita klik saja sembarang. Tadi di tools ada sembarang 246. Nah, setelah membuat garis striasinya, selanjutnya kita membuat bidang sesarnya atau float plan dengan arah 227 dengan div-nya 44. 227.
dulu kita add plan, kita klik di add user plan, terus kita klik sembarang. Nah di sini kita buat 227 dan 44. Kita labelnya dinamakan dengan float plan. Karena float plan merupakan bidang, kita unchecklist default dan ID kita checklist saja di label dan plan. Kita klik OK. Nah, setelah mendapatkan float plan, selanjutnya kita membuat garis graded plan sebagai bidang bantu seperti itu. Caranya kita add user plan, kita arahkan di titik perpotongan seriasi dan float plan sini kita tekankan. Nah, kita namai sebagai bidang graded plan atau bidang bantu. Nah, bidang bantu itu merupakan bidang, kita checklist di plan dan di label. Kemudian kita klik OK saja. Nah, setelah ketemu ketemu graded plan-nya, selanjutnya kita tentukan sigma 2. Nah, cara menentukan sigma 2 itu yaitu perpotongan bidang sesar atau float plan dengan graded plan-nya. Kemudian kita klik pertama itu klik add user plan. Nah, kemudian di sini perpotongannya di sini ya. Klik saja di sini. Klik kita namai sebagai sigma 2. Karena sigma 2 itu titik, kita checklist saja di plan, kemudian kita checklist di pol. Klik saja sigma 2. Nah, setelah ketemu sigma 2, selanjutnya kita akan membuat mencari sigma 1 dan sigma 3. Namun sebelumnya untuk mencari sigma 1 dan sigma 3 kita harus membuat bidang bantu kembali teman-teman, yaitu atau bidang bantu yang kedua, graded plan yang kedua. Caranya kita klik kembali add user plan, kemudian kita buat graded plan itu pol dari sigma 2 teman-teman. Kita tempatkan saja sigma 2. Kita klik. Nah, kita tidak usah namai teman-teman, agar tidak perlu dinamai, tidak apa-apa, karena graded plan itu bidang, kita checklist di pol, kita aktifkan di plan. Kita klik OK. Nah, setelah membuat graded plan, nah selanjutnya dalam membuat mencari sigma 1 dan 3 kita perlu alat bantu yang dinamakan pitch grid. Pitch grid itu kita tambahkan di graded plan 2, yaitu segaris dengan sigma 2. Kita paskan, kita sudah pas, kita klik OK. Nah, di sini pitch grid ini kan kita tahu bahwa intervalnya kan 5 interval yaitu. Nah, untuk mencari sigma 1 kan jaraknya 30 derajat dari perpotongan float plan dengan graded plan kan teman-teman. Jadi kita hitungnya di sini, kita klik kembali add user plan, kita hitung dari perpotongan float plan dan graded plan ini ke arah pusat sejauh 30 derajat teman-teman. Kita hitung saja dari sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kira-kira berarti sekitaran di sini teman-teman. Kita namai sebagai sigma 1. Nah, karena sigma 1 merupakan titik, kita unchecklist di plan, kita aktifkan di pol. Saja klik OK. Nah, setelah ketemu sigma 1, selanjutnya kita membuat sigma 3 teman-teman. Yang kita akan seperti yang diketahui sigma 3 itu kan 90 derajat dari sigma 1 kan teman-teman. Kita buat saja akan mempermudah. Kita klik add user plan, terus kita arahkan di bidang bantu agar sigma 2 dan sigma 1 itu dalam satu garis yang sama.
Nah, setelah bilang sama, kira-kira sudah persis sama, kita oke. Terus kita namai sebagai sigma 3. Karena sigma 3 itu titik, kita sudah aktifkan saja pol sama labelnya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah ketemu semuanya, agar mempermudah pembedaannya, kita ubah dulu warnanya di sebelah kanannya edge plan kan ada edge plan. Kita klik saja. Kita ubah. Di sini bebas teman-teman mau mengubah warna apapun. Di sini juga bisa memperbaiki nama teman-teman jika salah. Kita default plan, kita ubah saja, misalnya warnanya saya ingin mengubah warna merah. Background plan-nya hijau, sigmanya kita seragamin ke warna hitam. Background plan-nya tetap hijau, sigmanya hitam, sigma kita. Oke. Nah, setelah warnanya beda seperti ini, kita hilangkan semua tool yang ada dengan klik tool, kemudian klik delete all tools. Nah, karena pas delete all tool ini hilang seriasinya, kemudian kita buat kembali seriasinya dengan klik tools, klik trend line. Nah, klik saja. Tadi kan arahnya itu kan berapa tadi? Arahnya kan 2, 4, 6 ya teman-teman. Kosongnya 2, 4, 6. Dan 2, 4, 6. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita uncheck please di legend, udah. Terus kita aktifkan kembali untuk memperlihatkan kedudukannya. Nah, karena kedudukan sigma itu merupakan sebuah struktur garis, karena kedudukannya kan kita cari itu trend dan pelangnya, teman-teman. Jadi kita ubah saja orientasinya, kan ini masih strike right dan dip ya. Kita ubah saja menjadi trend dan pelang. Caranya di pojok kanan bawah layar teman-teman, kita klik saja ubah, klik sampai ketemu trend dan pelang. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian teman-teman baca kedudukannya. Yaitu ini seperti digambar sigma 1 itu 22, trennya 221, trennya harus pelangnya 37, sigma 2 nya trennya 350 dengan pelangnya itu 39, kemudian sigma 3 nya trennya itu 107 dengan pelangnya itu 29. Nah, setelah jadi seperti ini sudah jadi, kemudian teman-teman screenshot atau save saja dengan nama inspirasi. Seperti teman-teman. Nah, selanjutnya kita menuju ke outline, yaitu struktur sesar dengan struktur penyerta gas fracture. Yang pertama seperti biasa kita klik dulu, klik new. Setelah klik new akan muncul worksheet seperti di layar berikut. Kemudian klik project setting untuk mengubah orientasi arahnya di global orientation format, teman-teman ganti menjadi strike right dip, kemudian klik OK saja. Nah, setelah itu langsung teman-teman klik di contour preset untuk menuju ke analisis stereografisnya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita lihat dulu data teman-teman, yaitu di gas fracture-nya itu kita buat bidang sesarnya dulu, yaitu 145 dan dipnya 43, 145 dan 43. Klik saja edge plan dan klik bebas di dalam lingkaran, kemudian kita kan 145 stacknya dan ininya 43, kemudian dinamai sebagai fault plan atau bidang sesar. Karena fault plan itu bukan bidang, kita divisibility-nya itu kita uncheck saja di poll ID juga, ID itu ini kita uncheck saja kan tidak perlu, terus sisakan di level dan plan, kemudian klik OK. Nah, setelah muncul fault plan, selanjutnya teman-teman klik edit. Sebenarnya teman-teman lihat dulu datanya. Gas fracture-nya itu kedudukannya 35 dan 41. Kita kembali, kita buat gas fracture-nya dengan kedudukan 35 dan 41. Kemudian di label kita naik sebagai gas fracture. Nah, di gas fracture ini
teman-teman tetap di checklist di label dan plan, kemudian klik OK. Nah, setelah ketemu fault plan dan case fracture, tentunya teman-teman menentukan sigma 2. Nah, sigma 2 itu bisa ditentukan dari titik perpotongan fault plan dan case fracture. Caranya itu klik add user plan di sini, kemudian teman-teman di perpotongannya itu ditandai dan dinamai sebagai sigma 2. Nah, karena sigma 2 itu sebagai titik, maka teman-teman unchecklist di plan, kemudian aktifkan default. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, setelah ketemu sigma 2-nya, selanjutnya teman-teman membuat selanjutnya teman-teman mencari sigma 1 dan sigma 3. Nah, sebelum mencari sigma 1 dan 3 itu, teman-teman harus membuat filter plan dahulu. Karena untuk menaruh sigma 1 dan sigma 3, sigma filter plan itu didapat dari poll dari sigma 2. Jadi kita klik add user plan, kemudian membuat poll dari sigma 2. Itu kita klik, kita namai sebagai filter plan atau bidang tertentu. Kemudian karena filter plan itu bidang, kita nonaktifkan poll, kita checklist di plan. Nah, kemudian ketemulah filter plan. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan sigma 1 dan sigma 3. Nah, seperti yang diketahui teman-teman bahwa sigma 1 itu kan perpotongan antara fault plan dan filter plan kan teman-teman. Jadi kita langsung bisa tandai saja. Teman-teman klik add user plan, kemudian di perpotongan fault plan dan filter plan teman-teman di titik ini teman-teman tuh klik saja, teman klik dan dinamai sebagai sigma 1. Karena sigma 1 itu titik, teman-teman unchecklist plan, checklist di poll, kemudian klik OK saja. Nah, setelah ketemu, teman-teman selanjutnya bisa menentukan sigma 3. Nah, sigma 3 itu bisa ditentukan dengan membuat klik di tools dengan pitch grid. Pitch grid ini untuk membantu teman-teman dalam mencari sigma 3. Pitch grid ini ditaruh disejajarkan dengan filter plan, satu garis. Kita paskan dulu sampai ini pas, sudah pas. Nah, dari ini kan interval pitch grid ini kan 5 itu kan teman, 5 interval kan. Jadi kita hitung sepanjang 90 derajat ke arah yang memungkinkan, yaitu ke arah kanan di sini. Jadi kita bisa hitung saja add user plan, kemudian kita hitung ke sebelah kanan itu 90 derajat atau 18. Kita hitung saja dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kira-kira tuh di sini ya teman-teman. Kira-kira tuh di sini. Nah, kemudian klik saja kita namai sebagai sigma 3. Nah, sigma 3 kan karena titik kan teman-teman. Jadi kita aktifkan saja pol, ini sudah benar. Kita klik saja oke. Nah, di sini udah ketemu sigma 1 dan sigma 3. Namun, teman-teman jika mau cara gampangnya dalam mencari sigma 3, sebenarnya bisa teman-teman tanpa menggunakan basic grid ini. Caranya itu kita misalkan saja ya, kita add subplan, terus kita letakkan, kan karena jarak sigma 3 dan sigma 1 kan 90 derajat ya teman-teman. Dalam software tip ini bisa dilakukan teman-teman dengan cara mensejajarkan sigma 1 dan sigma 2 itu dalam satu garis yang sama. Itu sama saja nanti titiknya juga di sini, kurang lebih di sini kan teman-teman. Coba lihat. Nah, kalau di sini nanti kira-kira di sinian garisnya itu bisa menaruh sigma 1 dan sigma 3 itu, sigma 2 itu dalam satu yang garis sama itu ya. Jadi cara gampangnya seperti itu. Bisa dua-duanya. Nah, ini kan udah ketemu semua kan ya, sigma 1, 2, 3, berarti kita hilangkan saja toolnya. Di tool itu hilangkan delete all tools untuk menghilangkan pitch grid. Nah, setelah pitch grid ini hilang semua, selanjutnya teman-teman warnai saja untuk membedakan warna-warna per
titik ini agar mudah. Caranya itu di samping kanan editor plan ada editor plan ya, teman-teman aja klik saja di situ, klik dan ubah, misalkan di hot plan teman-teman diubah ke warna merah. Di sini saya ganti warna merah. Untuk expressionnya tetap hijau, sigmanya saya serahkan ke di warna hitam, editor plan-nya warnanya biru misal, terus di sigmanya 1 hitam, di sigma 3 juga hitam. Nah setelah itu kita klik oke saja. Nah ini kan warna udah berbeda ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman mengaktifkan memperbarui di legenda. Di legenda masih seperti ini ya teman-teman. Untuk memunculkan kedudukannya kita unchecklist saja di plot option ini, diklik saja legendanya di unchecklist, kemudian di checklist kembali. Kemudian di sini kan lihat teman-teman, di sini kan mengupdate kan, udah kelihatan kedudukannya. Namun teman-teman harus perhatikan bahwa kedudukan yang seperti yang kita tahu kan, itu kedudukan sigma itu kan trend dan plang ya teman, karena mereka itu struktur garis. Jadi teman-teman harus mengubah strike dan div-nya itu ke trend dan plang. Caranya itu gampang banget teman-teman. Lihat aja ke sebelah kanan layar teman-teman ada tanda sini, kita klik saja sampai ketemu trend dan plang, klik dan masih klik lagi sekali lagi. Nah ini kemudian sudah ganti di sini teman-teman, trend dan plangnya sudah ganti. Nah di sini teman-teman bisa baca kedudukan sigma 1, 2 dan 3-nya. Nah seperti yang tahu sigma 1-nya ini 286 dan 30, sigma 2-nya 17927 dan sigma 3 trennya 56 dan plangnya 47. Nah di sini sudah selesai teman-teman, tinggal teman-teman bisa screenshot atau save saja di file, kemudian klik save. Seperti itu teman-teman. Nah, kita menuju ke outlet yang terakhir yaitu struktur sesar dengan struktur penyerta yaitu drag fold. Langkah yang pertama seperti biasa kita klik dulu di sini untuk membuka worksheet baru. Setelah klik kita akan muncul worksheet seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik di project setting, kemudian klik di bagian global orientation format, kemudian klik di ganti di strike right div, kemudian klik OK. Nah selanjutnya kita langsung klik, teman-teman langsung klik saja di contour preset, klik. Nah untuk contour preset ini untuk menuju ke analisis atau stereografisnya. Selanjutnya teman-teman lihat di data teman-teman itu untuk bagian drag fold dan bidang sesarnya. Yang pertama kita klik dulu, kita tulis dulu di bidang sesarnya. Bidang sesarnya itu 235 dan 43. Kita klik di add user plan dan kita ganti 235 dan 43. 235 dan 43 kita namai sebagai fold plan atau bidang sesar. Karena bidang sesar ini merupakan suatu bidang, maka yang kita checklist yaitu plan dan label. Untuk ID dan poolnya kita unchecklist, kemudian klik saja OK. Nah setelah ketemu fold plan, selanjutnya kita membuat struktur drag fold-nya. Caranya itu kita lihat data kembali teman-teman, atau kedudukannya itu 108 dan 56, strike div-nya 108 dan 56. Oke, kita buat 108 dan 56, kita namai sebagai drag fold. Karena drag fold itu bidang, maka kita aktifkan plan dan label. Kemudian kita klik saja OK. Nah setelah ketemu fold plan dan drag fold, kita selanjutnya menentukan sigma 2. Nah sigma 2 itu didapat dari perpotongan dari fold plan dan drag fold teman-teman. Jadi kita klik add user plan, kemudian di perpotongan ini kita tandai sebagai sigma 2. Oke, sigma 2. Nah karena sigma 2 itu sebagai titik, kita unchecklist plan, kemudian kita aktifkan default. Nah, oke. Nah akan ketemu sigma 2. Selanjutnya untuk menentukan sigma 1 dan 3, teman-teman harus membuat editor plan terlebih dahulu atau bidang bantu. Nantinya bidang bantu ini akan menaruh sigma 1 dan sigma 3. Nah caranya kita klik add user plan, kemudian bikin pollnya dari sigma 2. Editor plan ini didapatkan dari poll sigma 2 teman-teman. Di sini poll sigma 2, klik.
dan kita tandai sebagai critical plan. Karena critical plan itu suatu bidang, maka aktifkan plannya, kita unchecklist default, klik OK. Nah, setelah critical plan ketemu, selanjutnya kita bisa menentukan sigma 1 dan 3. Nah, untuk menentukan pertamanya, untuk dapat menentukan sigma 1 dan 3, teman-teman harus mencari sigma 1 aksen dan sigma 3 aksen. Untuk sigma 3 aksen itu didapat dari perpotongan grafol dengan critical plan. Berarti sigma 3 itu ada di sigma 3 aksen itu di sini. Oke, sigma 3 aksen itu di sini. Klik kira-kira di sini, kita tandai sebagai sigma 3 aksen. Karena sigma 3 aksen itu titik, kita aktifkan poll, kemudian kita unchecklist plan, buat klik OK. Nah, setelah ketemu sigma 3, selanjutnya teman-teman mencari sigma 1 aksen. Sigma 1 aksen ini merupakan 90 derajatnya dari sigma 3 aksen. Caranya kita menggunakan bantuan dari pitch grid. Pitch grid ini nantinya untuk menghitung 90 derajat. Kita klik tool tadi, terus pitch grid, terus kita buat pitch gridnya di critical plan, kita sediakan sampai benar-benar presisi. Oke, presisi. Selanjutnya kita hitung sejauh 90 derajat atau 18 garis. Nah, karena letaknya di sini, kita hitung teman-teman jauh 90 derajat atau 18 garis. Oke, kita hitung dari sini. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Kira-kira dari sini. Tandai sebagai sigma 1 aksen. Karena sigma 1 aksen itu titik, kita aktifkan poll dan label, kemudian klik OK. Nah, setelah sigma 1 aksen ketemu, selanjutnya kita bisa menentukan sigma 1, teman-teman. Cara menentukan sigma 1 itu dihitung 30 derajat dari perpotongan hot plane dan critical plan sejauh 30 derajat menuju ke sigma 1 aksen. Berarti kita klik add user plan, kemudian kita hitung dari sini, berarti ya kan perpotongannya hot plane dengan critical plan, teman-teman. Berarti di sini hitung sejauh 30 derajat ke arah sigma 1 aksen. Kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi kira-kira dari sini. Kita tandai sebagai sigma 1. Karena sigma 1 itu titik, kita aktifkan poll dan label. Kemudian klik OK saja. Nah, setelah teman-teman menemui sigma 1, teman-teman bisa menentukan sigma 3. Cara menentukan sigma 3 itu gampang banget, teman-teman. Tinggal memakai bantuan, tidak memakai pitch grid, bisa memakai bantuan ini plan. Kita klik saja. Terus caranya untuk mencari sigma, kan sigma 3 itu kan 90 derajat dari sigma 1 kan, teman-teman. Jadi teman-teman buat saja di sini sigma 3-nya itu membuat sigma 1 dan sigma 2 itu dalam satu garis yang sama. Kita paskan saja sampai sigma 1 dan 2 itu dalam garis yang sama. Kira-kira ada di sini. Kita tandai sebagai sigma 3. Kalau sigma 3 itu titik, kita aktifkan poll dan label, kemudian klik OK. Nah, setelah ketemu semuanya, semua titik, kita hilangkan semua tool yang ada. Di tool, klik tools, kemudian klik delete tools. Nah, setelah ketemu semua ini, teman-teman ganti warna agar dapat mudah membedakannya. Caranya di add user plan ini kan ada edit user plan kan. Nah, teman-teman klik yang ini, edit user plan, kemudian ganti warna aja. Di sini font plan-nya saya ganti merah, kemudian graffolnya tetap graffolnya saya ganti biru, terus sigmanya saya seragamin jadi hitam semua, critical plan-nya hijau, masih tetap sigmanya hitam. Nah, semua saja di ini terserah teman-teman mau warnanya apa, yang penting lebih mudah membedakannya. Nah, ini sigma 1 juga
saya buat hitam, 3 buka hitam, dan klik OK saja. Nah, setelah ketemu ini, udah tinggal teman-teman di legendanya diperbarui caranya unchecklist, kemudian checklist lagi untuk menentukan kedudukannya. Nah, untuk mencari kedudukan sigma kan pakainya trend dan plug kan, tapi di sini masih strike dan dip. Jadi teman-teman harus menggantinya. Cara menggantinya itu teman-teman diklik di kanan bawah, teman-teman di sini, terus klik sampai jadi trend dan pelang. Nah, setelah menemu trend dan pelang, teman-teman bisa menentukan kedudukannya. Jadi ini cara bacanya itu, teman-teman lihat sigma 1 misalnya, berarti kedudukannya itu trennya itu 42 dan pelangnya itu 54. Begitupun yang lain, sigma 2 trennya itu 268, pelangnya itu 27. Kemudian sigma 3 trennya itu 166, pelangnya itu 22. Nah, di sini teman-teman bisa dianalisis ini jenis sesarnya sesar apa, atau sesar naik, sesar normal, seperti itu. Nanti diklasifikasikan sigmanya itu yang paling dekat yang mana, antara paling dekat dengan pusat gitu. Misalnya paling dekat ini sigma 1, berarti sigma dekat sigma 1 itu menurut Anderson itu merupakan sigma normal, seperti itu. Nanti dianalisis dan teman-teman bisa save juga di sini. Klik file, kemudian klik save, seperti itu. Nah, begitu saja teman-teman hasil konten saya kali ini. Semoga dengan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi saya Nafisa Mari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.